tentang perkara yang membatalkan wudu, yaitu telapak tangan bagian dalam ini simbol ini kali jari-jari yang bagian dalam menyentuh salah satu dari dua kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Ini telapak tangan bagian dalam. Kemaluan depan kalau yang laki-laki itu cukup yang selangnya saja. Selangnya saja, artinya telurnya tidak membatalkan wudu. Selangnya saja yang membatalkan wudu ketika disentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Apakah itu milik sendiri? Apakah itu miliknya anak kecil? Anaknya misalkan nyawi atau punya mayit, atau menyentuh kemaluan perempuan yang di bibirnya saja. Kalau di sebelah-sebelahnya tidak membatalkan wudu. Kalau yang bagian belakang ya memang anusnya itu, lubangnya, bibir-bibirnya saja. Kalau yang di sekitarnya tidak sampai membatalkan. Masih membahas tentang perkara yang membatalkan wudu. Berikutnya watalaki basarotai zakarin wa unsa. Ma'a makramiyatin wala yang tabi'u yakinu wudu'in au hadatin yuganu itu. Pembahasan kita yang sore ini ada dua. Yang pertama bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sampai membatalkan wudu, itu ketentuannya bagaimana saja. Dan yang terakhir nanti pembahasannya tentang ketika seseorang itu sudah wudu tapi mengalami keraguan, apakah batal atau belum batal. Yang dimaksud bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu memang benar-benar bersentuhan kulit yang bisa membatalkan wudu. Bukan bersentuhan gigi. Menyentuh gigi tidak membatalkan wudu. Bukan bersentuhan kuku. Menyentuh kuku tidak membatalkan wudu. Bukan bersentuhan rambut. Kulit ketemu rambut tidak membatalkan wudu. Atau bersentuhan ini mata yang bagian dalam ini. Tapi yang jelas tidak membatalkan wudu. Artinya selain 4 anggota itu masuk kategori atau tergolong kulit, saling bersentuhan membatalkan wudu. Harus kulit ketemu kulit baru membatalkan wudu. Saking beriki jelas apa dereng? Jelas. Kecualian rambut, kuku, gigi, mata bagian dalam. Lalu selain kulit dan kulit, keduanya itu sama-sama besar. Ketentuan besar itu bukan sampai harus balik. Yang laki-laki pernah keluar sperma, yang perempuan pernah menstruasi. Ketentuan besar bukan seperti itu. Besar itu ketentuannya adalah ketika seorang anak meskipun belum balik tapi sudah mengundang syahwat atau kepinginan, berarti dia sudah besar. Sudah besar. Saya contohkan, kalau ada anak SMP kelas 1 misal belum balik. Umur 11 misal belum balik. Tapi untuk kaum Hawa itu sudah menaruh rasa senang. Wah, itu ganteng. Hari itu gede ganteng.
Kan ada. Itu perasaan senang seperti itu namanya syahwat. Jadi putri bisa syahwat, putra juga bisa syahwat. Berarti dia meskipun belum pernah keluar sperma, itu termasuk besar, membatalkan wudhu. Sampai begini sampai jelas menurut saya. Kalau dilihat dari laki-laki melihat anak kelas 5 atau kelas 6. Meskipun kelas 5 dan kelas 6 ini belum mengalami menstruasi, tapi kalau sudah ada rasa senang, wah itu ayune misalkan. Kan ada perasaan seperti itu. Meskipun anak belum balik itu ada biasanya perasaan seperti itu. Itu berarti anak perempuan ini bagi laki-laki juga sudah membatalkan wudhu. Yang belum balik saja, yang penting kategori besar dengan ketentuan bisa mengundang syahwat, itu loh membatalkan wudhu. Apalagi yang sudah balik, sudah keluar sperma bagi laki-laki dan pernah menstruasi bagi perempuan, atau belum pernah keluar sperma, belum pernah menstruasi tapi umurnya sudah 15 tahun, itu sudah balik. Ketentuan kedua tentang besar sudah paham apa boleh? Ketentuan ketiga, tidak ada hubungan mahram. Mahram itu artinya haram dinikah. Mahram ada kalanya gara-gara keturunan, ada gara-gara persusuan, ada gara-gara mertua. Itu mahram, tidak boleh dinikah. Kalau bersentuhan kulit meskipun sama-sama besar tidak membatalkan wudhu. Mahram sebab keturunan, misalkan ibu kepada anaknya laki-laki tidak membatalkan wudhu. Bapak kepada putrinya tidak membatalkan wudhu. Nah ini, bapak kepada cucunya perempuan tidak membatalkan wudhu. Ya. Atau cucu kepada mbahnya dibalik tidak membatalkan wudhu. Nah ini sama jelas menurut Dede. Jadi sebenarnya keponakan ini, keponakan itu ketika Bu Ani punya adik laki-laki, misalkan, atau Bu Ani punya adik perempuan, terus adik perempuannya itu laki-laki, maka anak laki-lakinya itu kan keponakannya Bu Ani. Nah, boten niku boten angsal dinikah, berarti mahram, boten batalaken. Tapi kalau keponakannya itu berupa gini, Bu Ani punya suaminya laki-laki ya. Nah, terus adiknya Bu Ani tadi itu juga punya anak perempuan. Meskipun disebut keponakan, tapi ini bukan mahram. Keponakannya Bu Ani. Jadi kalau keponakan langsung keponakannya Bu Ani meskipun laki-laki kepada Bu Ani tidak membatalkan wudhu. Misal Bu Ani punya keponakan perempuan kepada suaminya Bu Ani itu membatalkan wudhu. Keponakan suami dulu batal. Jadi kalau keponakan kepada pamannya kepada bibinya begitu tidak membatalkan wudhu. Yang jelas batal itu adalah sepupu atau misanan. Misanan itu batalkan wudhu. Nah, ini sambung jelas dulu boleh. Ketentuan kedua yang bisa menyebabkan mahram itu ada persusuan. Maksudnya persusuan itu ada seorang anak kecil pernah menyusu kepada ibu sebanyak 5 kali kenyang. Nanti disusune ping 5 warak. Boten niku robok persusuan. Nah, si anak laki-laki meskipun besar nanti dengan ibunya itu tidak batal. Terus misal ibunya ini nanti juga punya anak perempuan,
kepada anak laki-laki yang rodok ini, anak perempuannya kandung kepada anak laki-laki yang rodok ini, wudhunya tidak batal dan tidak boleh nikah. Jelas? Kalau rodok itu kan adanya kemarin-kemarin zaman-zaman masa lampau sering ya, kata ya, tenlepen, itu susuannya. Kok sampai susune ping 5 nate ping 5 warak, berarti niku sampun rodok. Jelas ya? Kemudian juga mertua. Mertua itu juga tidak membatalkan wudhu. Masih kan jalan dia buatan batal. Bukan. Kalau mertua jalan itu Bukan batal. Suami kepada mertua perempuan juga tidak batal. Kalau suami kepada istri batal. Jadi patokane tentang batal apa mboten batal niki menawi ten mazhab Syafi'i niku patokane tentang persangkaan adanya syahwat. Persangkaan adanya kecondongan hati atau kesenangan hati. Ketika tunggal nasab niki umumnya diduga kuat tidak akan ada syahwat. Anak kepada ibunya umumnya tidak akan ada syahwat. Rodok kepada yang pernah nyusui tidak akan ada syahwat umumnya. Begitupun menantu kepada mertua umumnya tidak akan ada syahwat. Orang dewasa kepada anak bayi perempuan tidak akan ada syahwat. Tapi kepada anak perempuan meskipun belum balik tapi besar cantik misalkan itu akan ada syahwat. Ketika pertanyaannya nopo, karena diduga kuat di orang-orang yang mahram itu tidak akan ada syahwat. Diduga kuat. Jadi laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit sama besarnya, artinya yang laki-laki atau perempuan sudah mengundang syahwat meskipun belum balik, lalu tidak ada hubungan mahram, baik mahram secara keturunan atau mahram secara persusuan ataupun morosepah. Nah, terus sebelum menuju ke pembahasan hadas besar ini yang penutup di hadas kecil. Ketika seseorang sudah wudhu, kemudian tiba-tiba dia mamang atau ragu, aku nang wudhuku batal atau belum ya? Nah, ini jawabannya dereng batal. Keyakinan tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Sampun wudhu napa ngapunten. Wau mantun wudhu berarti kan boten batal. Moro-moro teko mamang. Aku koyokane batal. Nah, aku koyokane ngendut koyokane. Niku berarti dereng batal. Al-yakinu la yuzalu bisa. Keyakinan yang 100% tidak bisa dihilangkan dengan keraguan 50%. Atau dibalik. Wau dereng wudhu. Aku mau wis wudhu apa durung ya? Yakin kan dereng wudhu. Kok moro-moro dadak mamang ragu. Koyane wis wudhu, nah berarti dereng. Jelas apa dereng? Muga mboten mamangan, karena lek mamangan iku setan remen niku. Niku setan remen. Iki ilmu keluarannya nafas. Amin. Wonten sing di rasa sulit napa mboten? Mboten. Akhiri dengan hamdalah sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi